Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Munar yang semoga Allah muliakan, kita masih berada pada bab yang ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang anjuran untuk memperbanyak kebaikan di penghujung usia kita. Seperti kemarin telah kita bahas bahwa ketika kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesungguhan ini menjadi semakin ditekankan pada penghujung usia. Karena sesungguhnya manusia itu, amal-amal manusia itu dilihat pada akhirnya. Bisa jadi amalnya awal itu bagus, tetapi di akhirnya itu kurang bagus, maka dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang di akhir yang dilakukan itu. Oleh karena itu harapan kita adalah di penghujung kegiatan kita, di penghujung akhir usia kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka seperti yang kemarin kita bahas ya, ada satu doa, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu. Kita berdoa semoga Allah menjadikan ya sebaik-baik umur kita adalah di akhirnya, dan sebaik-baik amal kita adalah di akhir hayat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bab yang ke-12 ini. Kita membahas tentang hadis yang pertama, yang itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Rawahul Bukhari. Allah tidak lagi menerima udzur, alasan dari seseorang setelah dia menangguhkan umurnya hingga mencapai umur 60 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya. Beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah, bahwa Allah tidak lagi menerima udzur, alasan dari seseorang setelah dia menangguhkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Ya. Para ulama mendapatkan berpendapat bahwa makna menangguhkan usianya tidak memberi alasan itu karena dia telah diberikan kesempatan yang lama. Jadi kesempatan yang cukup kepadanya untuk kemudian dalam waktu tersebut dia bisa berpikir, memberi kesempatan untuk berpikir, kemudian mengamalkan sesuatu berdasarkan pikirannya dan memilih ya, bahwa dengan berpanjangnya usia itu dia ada kesempatan untuk berpikir dan kemudian memilih melaksanakan amal-amal kebaikan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah masih memberi udzur ketika seseorang itu mungkin usianya masih muda, ya. Karena apa? Oh, memang belum saatnya, ya. Belum sampai pada apa yang dia lakukan mengarungi kehidupan ini. Tetapi kalau usia sudah mencapai 60 tahun atau bahkan lebih, itu berarti sudah mencapai usia yang cukup untuk diberi kesempatan untuk kemudian memilih amal apa yang dia lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kemarin telah kita bahas bahwa ketika para penghuni neraka itu, ya, sudah dimasukkan ke neraka, mereka kemudian berteriak, ya, minta dikeluarkan ya dari neraka, ya. Mereka berkata, wa hum yaqtarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'malu, ya. Mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, ya. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, ya, bukan seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Ini adalah penyesalan dari para penghuni neraka. Ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka berteriak, ya, minta untuk dikeluarkan, agar kemudian nanti dikembalikan lagi ke dunia, dan kemudian akan berjanji akan melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal kebajikan bukan seperti yang telah dilakukan. Ini adalah penyesalan, ya. Mereka berjanji seperti itu dan tidak akan mungkin itu terlaksana. Seandainya terlaksana pun, ya, itu tentu mereka akan melupakan kembali karena sudah diberi kesempatan, bahkan usia telah mencapai usia yang panjang, ya. Tetapi kemudian tetap mereka tidak melakukan amal kebajikan, ya, sehingga penyesalan itu hanyalah tinggal penyesalan, tidak mungkin akan dikembalikan lagi ke dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, awalam nu'ammarkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir, ya. Jadi dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, ya, pada masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ya, jadi ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka atau orang-orang yang berbuat jahat, ya, itu kemudian dimasukkan di neraka, mereka menyesal dan minta dikembalikan lagi ke dunia. Tetapi jawaban Allah, bukankah kami telah memberikan umurmu panjang, dalam masa itu kamu dapat, ketika mau berpikir, ya, sudah diberi kesempatan untuk berpikir, ya. Dan juga telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah, ya, azab kami, bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sahabat Ibnu Abbas itu menjelaskan, awalam nu'ammarkum itu telah mencapai umurmu, ya, menangguhkan usia sampai mencapai memanjangkan umur, itu maksudnya ya seperti yang kita bacakan di hadis itu, yaitu bahwa umurnya telah diperpanjang sampai 60 tahun. Waja'akumun nadhir, dan kemudian telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Tentu banyak para ahli tafsir yang mengartikan tentang pemberi peringatan yang pertama kali, yaitu yang suruhan Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, ya, para nabi dan rasul. Mereka memberikan peringatan, ya. Nabi dan rasul itu tidak
tidak mempunyai kemampuan untuk kemudian menentukan benar atau salah atau kemudian memberi petunjuk atau tidak, semuanya diberikan oleh Allah kemampuannya. Tetapi Rasul telah memberi peringatan, yang benar itu yang ini, yang salah itu yang ini, maka silahkan ya. Kalau kamu mau memilih kebahagiaan maka pilihlah yang benar. Itu adalah seorang pemberi peringatan ya. Jadi pemberi peringatan, kemudian tugas Rasulullah SAW ini adalah tugas yang paripurna dan terakhir. Kalau pada nabi-nabi terdahulu itu risalah itu berhenti ketika sudah para nabi itu meninggal dunia, karena diutus hanya untuk masa tertentu pada kaum tertentu. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi penutup para nabi, rasul penutup para rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Maka meskipun Rasulullah SAW telah meninggal, tetapi syariatnya tetap berlaku. Sehingga apa yang dulu dibawa oleh Rasulullah SAW dalam firman-firman Allah, yaitu Al-Quran, dengan kemudian penjelasannya di dalam hadis itu tetap langgeng. Ya, sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, itu berarti ajarannya tetap dipakai. Ya. Sehingga ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi, dan itu mereka memberikan peringatan-peringatan. Yaitu jadi waja'akumun nadhir itu diantaranya adalah pengertiannya itu telah datang sampai kepada kalian itu seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah SAW, dan dilanjutkan risalahnya itu pesan-pesannya itu oleh para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada para nabi ya, kemudian para ulama sebagai pewaris para nabi, maka Al-Qur'an sendiri adalah pemberi peringatan. Ya, dzalikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, berisi adalah hudal lil muttaqin, berisi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran itu juga sebagai petunjuk, dan kita setiap hari ya berdekatan dengan Al-Quran atau kemudian membacanya. Artinya bahwa petunjuk-petunjuk itu selalu dekat dengan kita. Kok masih keliru sudah ada ya, dekat dengan petunjuk kok isih keliru, berarti petunjuknya itu tidak digunakan. Atau membaca Al-Qur'annya itu hanya sekedar untuk mencari pahala saja. Ya, memang membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala. Bukankah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf, dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, apalagi memang seperti itu ya, membacanya itu dapat pahala kebaikan ya. Tetapi Al-Quran tidak sekedar untuk mencari pahala. Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin ya, hudal linnas ya. Kemudian karena berfungsi sebagai petunjuk, maka gunakanlah sebagai petunjuk. Jadi usia yang panjang dengan adanya kasih sayang Allah berupa syariat yang terus-menerus masih dipakai ya, tidak akan diganti ya, karena ini adalah syariat terakhir. Dan juga Al-Quran yang kemudian Allah telah menjaganya, tidak akan berubah Al-Quran itu ya, meskipun telah banyak orang yang berusaha kemudian merubah isinya, tetapi Allah sampai saat ini dan terus sampai hari kiamat akan tetap menjaga, karena itu adalah firman Allah dan ini adalah syariat terakhir. Maka kemudian kita gunakan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk ya, petunjuk ya, yang kemudian tidak akan berubah. Kemudian juga bahwa sebagai petunjuk pula bahwa dengan adanya usia yang 60 tahun ya, kita rata-rata sudah
mendekati 60 atau juga ada yang sudah 60 atau bahkan ada yang lebih dari 60 tahun, itu berarti itu adalah sebagai peringatan. Ya, kenapa? Karena memang sabda Rasulullah SAW itu ya dalam salah satu sabdanya bahwa umur umatku ini yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, artinya ketika kita sudah mendekati usia 60 itu berarti sudah wanti-wanti, atau sudah 60 berarti ya isi 10 tahun mana, atau mungkin kalau sudah ya, atau ya yang namanya umur itu kan rahasia Allah dan kita tidak ada yang mengetahui. Tapi ono sing iso mengetahui ya, mengetahui umur. Piye carane? Delok wae KTP-ne. Wah ya, bukan itu maksudnya. Nek nang KTP-ne kelahiran tahun 2000, saiki 2004 berarti umurnya 24. Maksudnya adalah umur yang akan ditempuhnya itu sampai berapa ya? Sampai berapa ya? Itu jatah umurnya itu tidak ada yang tahu gitu. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman bahwa umur umat ini itu antara 60 70 atau kemudian ya tidak persis ya seperti itu, ada yang kurang ya, kurang dari 60, sebelum 60 Allah sudah memanggilnya, atau ada yang lebih dari 70 tahun. Maka usia sekitar 60 itu berarti adalah sebuah peringatan bahwa ternyata harus segera melihat fokusnya di dunia ini. Apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini lagi ya. Bukan kemudian untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengejar popularitas ya, bukan untuk mengumpulkan banyak teman ya, bukan untuk sesuatu yang sifatnya keduniaan, tetapi kemudian kembali kepada awal penciptaan manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah itu bukan kemudian untuk membesarkan nama Allah ya, tetapi nanti akan dikembalikan lagi kepada kita seberapa ibadah yang kita lakukan ya. Ya, nanti Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya berdasarkan amal ibadah yang dilakukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia yang sudah mulai tua ini berarti itu adalah sebuah pemberi peringatan ya, pemberi peringatan bahwa kita harus kemudian lebih fokus kepada urusan-urusan yang lebih bermanfaat ya. Kebaikan dari seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya ya. Nah, maka ketika hal-hal yang sudah tidak berguna itu mulai ditinggalkan ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat bahwa di usia yang di penghujung usia itu ya, banyak lagi peringatan terhadap kondisi seseorang, mulai berubannya kita. Nah, uban itu adalah pemberi peringatan bahwa ternyata di dalam proses tubuh kita itu sudah ada yang mulai dikurangi ya, dikurangi dalam hal produksi ketampanannya, kekuatannya ya. Rambut sudah mulai beruban, itu berarti kan kemudian nutrisi kepada bagian-bagian tertentu itu sudah dikurangi. Maka ketika sudah mulai beruban itu biasanya diikuti oleh hal-hal yang lain. Fisik tidak lagi sekuat dulu ya, pandangan tidak lagi setajam dulu, pendengaran tidak lagi sebaik dulu, dan banyak hal yang lain. Maka ini adalah pemberi peringatan bagi seseorang bahwa ketika usia 60-an tahun itu ya, maka sudah banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan. Nah, tidak mungkin kemudian itu akan kembali menjadi lebih bagus lagi ya. Jadi kalau di dalam bahasa medis itu sifatnya itu adalah irreversible. Apa irreversible itu? Tidak akan kembali lagi. Ya, jadi misalnya penglihatan itu kemudian menjadi tajam kembali.
diobati seperti apapun itu ya tidak akan kembali menjadi tajam seperti awal. Ya. Jadi perubahannya itu irreversible, itu tidak mungkin kembali ke semula. Ya. Jadi perubahan kayak perubahan itu berarti perubahan fisika, perubahan kimia, yang bersifat irreversible, yang tidak mungkin dapat kembali. Nek wis nasi wis dadi bubur, wis ora mungkin bubur iso dadi nasi kembali, ya. Ya, meskipun prosesnya itu dibuat sedemikian rupa, ora kelakon bubur iso dadi nasi lagi, ya. Manusia yang sudah tua dengan berbagai macam kemampuan teknologi tidak akan menjadi muda kembali. Ya, fisik yang sudah lemah ya tidak akan mungkin kemudian berubah menjadi kuat kembali seperti sedia kala. Ya, kalau sakit bisa sembuh, tetapi kemudian kekuatannya tidak akan mungkin ya kembali menjadi sekuat lebih dahulu. Maka ini adalah peringatan ya yang keempat ya. Jadi setelah misalnya Nabi dan para pewaris Nabi ya, itu peringatan yang pertama. Al-Quran itu sebagai peringatan kedua. Kemudian umur ya, umur 60-an sama ketika Rasulullah bersabda umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, itu berarti ketika umur 60 itu berarti adalah sebagai peringatan. Nah, kemudian juga uban dan kekuatan fisik yang mulai menurun itu juga sebagai peringatan ya kepada seseorang itu agar kemudian memperhatikan apa yang telah dipersiapkan, bekal apa ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kamu ya untuk urusan yang lebih baik, untuk urusan yang lebih kekal, untuk kehidupan yang tidak akan ada batasnya lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Ketakwaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bekal ketakwaan tidak peduli orang itu tua, muda, ya, kecil, besar, laki-laki, perempuan, ya, tenar ataupun tidak tenar, kaya ataupun miskin, ya, semuanya bisa mencapai derajat tertinggi di dalam ketakwaan. Itulah adilnya Allah. Jadi Allah tidak memilih berdasarkan urusan keduniaan ya, urusan keduniaan yang sifatnya fana, tetapi semua ya dalam kalangan apapun, dalam tingkatan apapun itu bisa memperoleh nilai yang paling tinggi berdasarkan ketakwaannya. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa. Maka ini adalah kemurahan yang Allah berikan, maka mari ya kita manfaatkan ya, bahwa ternyata bekal ketakwaan itu bisa diperoleh oleh siapa saja. Tidak peduli dia itu pintar atau tidak, sekolahnya tekan S10 gitu, atau cuma sampai SD saja. Nah, bahkan ada yang tidak sekolah itu pun juga tetap bisa memperoleh derajat ketakwaan yang tertinggi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian peristiwa-peristiwa di sekitar kita, peristiwa kematian sendiri terhadap orang-orang yang seusia dengan kita, itu adalah peringatan bagi kita. Biyen nek reuni isih genep ya, sak kelas 40 bocah ya. Engko tahun berikutnya reuni wis tinggal 37. Ya. Iki nandita sing telu kae. Wingi ora ono, hanya kok ora krungu. Nah, ternyata teman-teman kita ada yang sudah meninggal. Ada saudara kita ya yang seusia dengan kita memberi kabar ya, ternyata bahwa saudara kita itu sudah meninggal. Teman kita, saudara kita atau tetangga kita ya. Jadi kematian orang-orang yang selevel dengan kita itu pun juga
sebagai peringatan bagi kita bahwa kita pun juga suatu saat akan segera dihampiri oleh malaikat maut. Ya, jadi malaikat itu ya kayak berkeliling itu. Nanti akan mampir di siapa ya, di tayangan ya, mungkin di grup Muhammadiyah ya ono atau di medsos itu kemarin baru saja ada artis yang terkenal ya, kemudian yang insya Allah di akhir kehidupannya sudah menunjukkan kehidupan yang bagus, itu Marissa Haque itu nggih, itu 3 hari sebelum kematiannya itu masih memberikan kuliah di UII ya. Jadi dia Marissa Haque itu memberi kuliah online ya, baru kemarin ya 3 hari sebelum kematiannya itu bisa hadir memberikan kuliah offline ya. Dalam keadaan yang sehat ya, ditayangan itu benar-benar sehat, dan memang salah satu indikator ternyata yang salah satu yang diucapkan waktu kuliah itu juga menyinggung sedikit tentang kematian, bahwa kematian itu bisa datang kepada siapa saja. Ternyata 3 hari berikutnya datang kepada beliau ya. Semoga Allah memberikan kehidupan yang baik ya, akhir yang baik pada beliau ya. Ternyata memang seperti itu. Jadi kematian itu dapat datang kepada siapa saja ya, bisa kepada yang sedang sakit atau yang masih sehat ya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, apalagi orang-orang yang sudah mencapai umur 60-an ini, yaitu sudah pertanda nanti malaikat itu kayak nyari-nyari kayak mencari-nyari ya wis ketemu tapi urung oleh izin karo Allah lah, engko nek wis diizini kowe langsung ya, tidak menunggu saat-saat yang lain orang ngenteni taren-taren ya, teko dicabut saja ya, dalam keadaan apapun. Maka kita tentu saja berharap agar akhir dari kehidupan kita itu adalah kebaikan ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu ya. Doa-doa itu bisa dilantunkan bahwa semoga Allah menjadikan akhir usia kita itu adalah dengan kebaikan, dan akhir dari amal-amal kita itu juga adalah amal kebaikan pula. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian peringatan yang terakhir adalah tentang musibah. Ya, mengapa? Karena musibah yang dialami ya itu sebenarnya adalah peringatan. Kita mungkin ya mengalami beberapa kali musibah, dan kemudian musibah itu bisa suatu saat mengalami kita, sehingga pada suatu saat kita itu punya perasaan, wah ini musibah yang sangat besar yang menimpa saya ini. Kok alhamdulillah kemudian Allah melepaskan musibah itu, menyelesaikannya dengan baik. Berarti masih memberi kesempatan. Datang lagi musibah lagi. Ya, jadi musibah-musibah yang datang itu sebenarnya adalah peringatan-peringatan bahwa manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya musibah. Ya, Allah telah berjanji bahwa setiap manusia itu akan diberikan ujian, ya dengan sedikit ketakutan, ya rasa haus, ya sedikit kekurangan jiwa, harta dan sebagainya, ya wa basiris sabirin, ya. Tetapi beruntunglah orang-orang yang sabar. Sabar itu apa? Dia tetap menggunakan kesempatan yang tetap Allah berikan itu untuk kebaikan, menerima keadaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berbagai peringatan-peringatan ini itu merupakan suatu pertanda bahwa sesungguhnya usia yang 60 ya kurang sedikit atau lebih sedikit itu merupakan sebuah pertanda pula bahwa sesungguhnya kita harus lebih memfokuskan sesuatu pada sesuatu yang lebih penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
berbekallah ya, berbekallah, mari kita mengumpulkan bekal. Nek dhewe ora ngoyak donya ya, wis ora ana kesempatan yang lebih lagi ya, karena apa, usia telah lewat ya, usia kekuatan kita itu sudah lewat, tingkat kemampuan kita di dalam mencari rezeki pun juga sudah lewat. Ya sudah, biarkan tinggal apa yang sudah kita mampu saja. Yaitu karena memang dum-dumane semua, ya sudah, saya tidak akan pacu lagi dalam hal mengumpulkan harta. Sudah, saya lebih baik akan lebih fokus dalam mengumpulkan pahala. Karena apa? Memang kemudian Allah telah memberikan peringatan berupa semua keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga apa yang masih kita miliki ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemudian menambah amal soleh kita, sehingga nanti di akhir kehidupan kita itu adalah akhir yang baik ya, kita memanfaatkan sisa-sisa yang ada pada usia kita itu dengan kebaikan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga Allah muliakan orang-orang yang tetap menggunakan kesempatan ini dengan beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.